Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali untuk hari ini saya bisa menjumpai saudara. Dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, beberapa hari ke depan saya akan menyampaikan beberapa tema yang berkaitan dengan berjalan bersama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam bagian pertama ini saya ingin mengajak saudara untuk kita membicarakan satu tema, yaitu Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya. Saudara, di dalam Keluaran 3 ayat 7-10, saudara nanti bisa baca sendiri di rumah. Saudara, Keluaran 3 ayat 7-10 mengisahkan tentang bagaimana Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya Israel. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada sebagian orang Kristen yang berpandangan, saudara, berjalan bersama Tuhan semua akan lancar dan beres. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka semua akan sukses dan berhasil. Berjalan bersama dengan Tuhan akan bebas dari segala penyakit, tidak ada kesulitan hidup, tidak ada penderitaan hidup, dan lain sebagainya. Saudara, saya rasa ini tidak benar, sebab pada kenyataannya tidaklah demikian. Saudara, saya mau katakan bahwa berjalan bersama Tuhan bukan berarti semua akan lancar, beres, sukses, berhasil, bebas dari segala macam penyakit, bebas dari segala macam penderitaan hidup, dan lain sebagainya. Salah satu contoh, saudara, yang paling nyata adalah sejarah perjalanan dari bangsa Israel. Saudara, kita tahu bahwa Israel adalah bangsa yang Allah sendiri pilih untuk menjadi umat pilihannya. Secara logika nalar manusia kita, saudara, kita mungkin berpikir bahwa pasti bangsa Israel akan mengalami hidup yang enak, lancar, nyaman, semua beres. Hanya hal-hal yang baik yang Israel akan alami di dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata, saudara, itu jauh dari kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Sebab kenyataannya, saudara, bangsa Israel pun harus menjalani masa perbudakan kurang lebih 430 tahun di tanah Mesir. Saudara, di masa perbudakan itu Israel mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup mereka. Mereka hidup di dalam tekanan, mereka hidup di dalam penindasan, hidup di dalam penderitaan, kesengsaraan, hidup dalam kesulitan. Kebebasan mereka sebagai satu bangsa telah dirampas dan tidak ada lagi, saudara. Tetapi syukur kepada Allah, Allah yang telah memilih mereka menjadi umat pilihannya, mendengar, melihat, memperhatikan kesengsaraan Israel. Karena itu, saudara, Allah memiliki satu rencana yang besar. Satu rencana yang besar untuk Israel, yaitu membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Saudara, untuk mewujudkan rencana besarnya itu, maka saudara, Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, perhatikan di dalam Keluaran 3 ayat 7. Allah berkata kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu," di dalam ayat yang ke-8, "Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Saudara, yang pertama, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen bukan berarti akan membuat kita kemudian bebas dari segala penderitaan, masalah, tekanan, dan kesulitan hidup. Penderitaan, kesulitan, tekanan hidup
akan tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya selama saudara dan saya masih hidup di dalam dunia ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan Allah yang telah memperhatikan dan melihat kesengsaraan dan penderitaan umatnya Israel, Dia juga adalah Tuhan Allah yang sedang memperhatikan, yang sedang melihat akan kesengsaraan, akan penderitaan dan kesulitan hidup saudara dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan Dia juga adalah Allah yang memiliki rencana besar untuk kehidupan saudara dan saya, membawa kita kepada satu kemenangan demi kemenangan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini akan terus memberikan semangat dan dorongan kepada kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tahukah saudara bahwa Allah memperhatikan kesengsaraan, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah memberikan firman kepada kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah dan Tuhan yang memperhatikan akan setiap kehidupan kami. Engkau memperhatikan setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana besar bagi kami untuk kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dari persoalan dan pergumulan yang hidup yang kami alami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, teman-teman dimanapun mereka berada, yang saat ini mendengarkan firman-Mu, melihat tayangan video ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau memperhatikan segala kesulitan, segala penderitaan, segala tantangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.